Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu ke-6 untuk mata kuliah ADPO. Materi minggu ini yaitu requirement review. Nah, oke. Ini adalah gambaran dari requirement review. Nah, yang selanjutnya penjelasannya adalah buku yang kita gunakan masih dari bukunya Rosenberg 2007, Use Case Driven Object Modeling with UML Theory and Practice. Nah, slide yang selanjutnya yaitu tugas. Karena di modul ini untuk membuat diagramnya tidak ada, dan saya kepingin membuat variasi untuk perkuliahan, kita gantian yang selama ini saya membuatkan materi untuk kalian gantian untuk untuk minggu ini gantian nanti mahasiswa yang memberi penjelasan ya. Insya Allah untuk minggu depan untuk robustness saya akan kembali memberikan materi. Oke, yang selanjutnya tugasnya seperti apa, Bu? Tugasnya kurang lebih sama seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, namun sama seperti kenapa tugas-tugas sebelumnya tidak ada kok beda dengan yang sekarang ini, Bu? Nah, nanti akan saya jelaskan di ketentuan tugasnya. Jadi tugas untuk minggu ini yaitu membuat video tentang penjelasan requirement review yang mungkin mirip-mirip ya seperti apa yang saya jelaskan beberapa minggu kemarin. Materinya tentang requirement review. Nah, yang pertama sebelum masuk ke penilaian, jadi harapan saya Anda cari buku Use Case Driven Object Modeling with UML ini. Untuk sebelumnya kalau nggak salah kalian coba googling saja, insya Allah ada di internet ya. Ini banyak sekali yang menyediakan. Cuman untuk mulai semester ini saya coba untuk yang e-book tidak free share ke mahasiswa. Jadi kalau jurnal mungkin saya bisa share ke mahasiswa, tapi untuk yang e-book ada ketentuan untuk diusahakan jangan. Nah, ada di bagian mana requirement review? Ini dia requirement review, ada di sini. Requirement review. Jadi yang kalian bahas adalah requirement review, mulai dari seperti yang ada di slide saya tadi, mulai dari penjelasan gambar. Ini ada use case yang minggu kemarin saya jelaskan, ada domain model. Ini posisi requirement review itu ada di sini, penjelasannya ada di bawahnya, ada guideline juga, ada latihan juga. Ini ada basic course, ada basic course ini basic course, alternate course harusnya juga ada. Sampai mana, Bu? Sampai ini selesai, sampai selesai. Nah, untuk yang part 2-nya, untuk yang analisis, conceptual design, technical arsitektur, ini nanti saya coba kembali akan bahas, karena ini untuk robustness kita membuat diagram. Oke. Nah, kita kembali ke slide. Untuk penilaian jadi ada ini penilaian utama ya. Penilaian utama yaitu Anda memahami materi. Jadi karena bukunya berbahasa Inggris, yang saya nilai utama itu adalah kalian memahami, bukan translate ya. Kalau sekedar translate gitu, ada Google Translate, ada mungkin
aplikasi-aplikasi yang lain yang menyediakan bagaimana menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa kita. Permasalahan utama adalah setelah diterjemahkan apakah kalian memahami, karena ada tools yang hanya sekedar dalam kurang dari 1 menit kalian mengupload file, maka outputnya adalah sudah keluar terjemahannya. Permasalahannya adalah apakah Anda memahami hasil dari terjemahan tersebut. Nah, ini penilaian utama, yaitu bagaimana Anda memahami materi yang kalian bawakan. Untuk penilaian yang lain yaitu ada kreativitas presentasi. Kreativitas presentasi intinya usahakan yang jauh lebih baik dari presentasi saya. Terus yang selanjutnya adalah originalitas. Harapan saya kalian jangan selalu nitip ke teman, nitip ya, kamu yang nerjemahin, nanti saya yang presentasi. Nggak masalah sebenarnya, tapi balik lagi, effort untuk kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu yang mungkin hasilnya itu akan berbeda dengan yang tinggal ambil, tinggal copy paste. Itu saya rasa effortnya itu jauh lebih kita benar-benar paham, benar-benar merasa ini artinya, kita cek satu persatu. Oke, next. Nah, ketentuannya ini seperti yang seperti yang video minggu kali ini saya tunjukkan. Kenapa saya menunjukkan wajah saya khusus untuk minggu ini, karena saya kepingin kalian memberikan materi itu juga tidak nitip wajah orang lain ya, yang jauh lebih paham. Saya kepingin kalian benar-benar memahami seperti apa untuk materi requirement review. Sebenarnya saya kepingin tidak hanya requirement review, tapi materi untuk analisis desain berorientasi objek ya. Dan screen yang dijelaskan sama seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi yang Anda jelaskan itu tampak juga di layar rekaman. Nah, yang selanjutnya video diupload di YouTube. Nah, untuk akun bagi yang tidak punya akun YouTube, kalian boleh nitip ke akun orang lain, boleh temennya, boleh saudaranya, atau bagaimana. Intinya saya punya link tersebut, dan tolong jangan di private ya. Jangan di private, karena kalau di private saya tidak bisa mengakses link tersebut. Nah, untuk durasi bebas. Yang selanjutnya yang paling penting adalah ini yang sering mahasiswa sangat-sangat kesampingkan. Oh iya, batas waktu pengiriman masih 1 minggu lagi. Tapi nanti sehingga saat batas waktu ternyata ada hambatan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, Bu, saya nggak bisa mengirimkan tepat waktu karena ABC, nggak ada ya. Jadi usahakan bisa mengirimkan waktu sebelum batas ketentuan, sebelum hari Selasa minggu depan malam ya. Nah, kalau ada yang mungkin tanya, Bu, kenapa Bu Siti saja tidak menampilkan video yang ada wajahnya Bu Siti gitu. Satu, kalau kita ngomong alasan itu banyak sekali ya. Saya record untuk video ini kondisi malam hari. Ya, kondisi malam hari, dan itu terjadi mungkin di beberapa video saya mencari malam hari, karena di malam hari itu kondisi sangat kondusif untuk saya melakukan recording video. Nah, sedangkan kondisi kalau misalkan malam hari, saya mungkin tidak nutut untuk 1 atau 2 video, karena untuk semester ini saya ada
kelas, jadi hampir setiap hari saya harus membuat video, di mana video itu juga perlu di render, memerlukan waktu juga. Maka dari itu kalau saya butuh persiapan, saya butuh seperti ini. Kalau misal banyak sekali hambatan. Kalau misalkan saya recording pagi anak saya ada sekolah, jadi pasti situasinya sangat-sangat tidak kondusif. Ada lagi kalau misalkan saya recording pagi juga, ada mungkin suara orang jualan es krim, orang jualan apalah gitu. Jadi sehingga membuat konsentrasi saya dalam penjelasan itu bisa fokusnya bisa berganti. Yang awalnya saya sudah fokus menjelaskan tentang misalkan use case, nanti tiba-tiba ada ada bakso lewat, jadi saya fokusnya waduh ini kayaknya enak inilah, ini saya jadinya bingung ini ya. Jadi alasan saya kenapa untuk video itu tidak menampilkan muka juga tidak menampilkan wajah seperti itu. Jadi banyak sekali untuk hambatannya. Dalam satu hari pun saya harus membuat 2 video, itu pun juga membutuhkan waktu. Nah, untuk itu makanya alasannya adalah beberapa alasan saya tidak menampilkan wajah di video. Oke. Nah, untuk ketentuan mungkin jika ada yang kurang jelas nanti bisa dilanjutkan di grup ya. Silahkan tanya di grup, nanti insya Allah kita bahas. Nah, salah satu alasan juga saya jadi ingat saya enggak banyak ya, cuman mungkin 1-2 saja. 1-2 itu lebih selama ini saya memberi istilahnya saya memberi memahami kondisi seperti ini. Kita nggak mungkin bisa full kuliahnya. Jadi saya record video, nanti kalian bisa bebas melihatnya kapan. Tapi permasalahannya adalah masih ada tidak banyak, alhamdulillah tidak banyak, tapi masih ada 1-2 mahasiswa yang mungkin tidak tolong jangan dititik beratkan di videonya ya, bukan. Nah, ini salah satu contohnya. salah satu contohnya kalau misalkan saya ada seperti ini, saya ngeditnya agak susah. Jadi kalau saya tidak pakai wajah, biasanya saya kasih tanda kalau misalkan ada kendaraan lewat, apalagi yang keras, itu biasanya saya edit gitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa saya nggak memunculkan wajah juga memudahkan proses editing. Nah, yang selanjutnya kita kembali ke apa tadi? Oh ya, ada bukan masalah video saya yang ada di YouTube harus sekali lagi, target saya itu sebenarnya bukan video, tapi target saya adalah kalian memahami. Masih ada 1-2 mahasiswa itu yang tidak aware, tidak merasa penting untuk memahami atau melihat penjelasan saya. Nah, begitu minggu yang lalu saya beri quiz, terlihat effort, ada usaha untuk memperhatikan, meskipun ya mungkin memang tidak maksimal, saya nggak masalah, selama berproses pasti ada hambatan. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu terima kasih sudah, materinya itu saja untuk minggu ini. Jadi yang pertama adalah tugasnya kalian download atau kalian cari bukunya Rosenberg untuk yang iconic process. Yang selanjutnya adalah khusus untuk requirement review, karena tidak ada diagram UML-nya, kalian bisa mencoba belajar untuk memahami.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu poinnya adalah kalian bisa benar-benar kita berinteraksi, bisa gantian. Nah, yang minggu kemarin mungkin saya gantian, mungkin salah satu poinnya ini adalah bisa kita gantikan untuk nilai kuis ya. Bisa kita gantikan untuk nilai kuis. Oke, terus mungkin sementara ini saja yang perlu saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang jelas, sekali lagi kita bahas lagi di grup. Kita tidak perlu sungkan untuk bertanya di grup ya. Nanti kita coba apa kekurangannya, nanti saya coba tambahkan lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi jaga kesehatan, benar-benar terapkan dimanapun kalian berada. Usahakan untuk sementara waktu, jika memang tidak ada keperluan yang penting, usahakan untuk benar-benar stay at home. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.